untuk kita semuanya. Baik, teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung untuk seluruh parents dari seluruh Indonesia yang sudah hadir di acara pada pagi hari ini. Biasanya Sabtu-Sabtu kita santai atau jalan-jalan, tapi semuanya memilih di sini untuk sama-sama belajar, keren banget. Perkenalkan, saya Elsa Masyita. Ini suatu kehormatan sekali bagi saya untuk bisa memandu acara webinar hari ini bersama Indonesia Care for Rare Disease. Dan tentunya saya hari ini tidak sendirian nih. Mungkin beberapa parents sudah tahu informasinya dari IG ya. Kira-kira mau live sama siapa ya saya? Tentunya bersama sosok wanita yang sangat inspiratif sekali, seorang psikolog handal dan sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Iya, oke. Sudah hadir ya, yaitu Kak Intan Erlita. Udah hadir, Oh, Elsa. udah hadir, selamat pagi, Kak. Pagi. Oke. Baik, parents, judul webinar hari ini yaitu temukan dan optimalkan potensi anak. Nah, terkadang kita sebagai orang tua masih suka bingung ya, anak kita tuh sukanya apa, dan apakah suatu kesukaan anak itu adalah suatu potensi yang bisa dikembangkan? Karena ada sebuah survei menarik juga nih, tahun 2020 yang dilakukan terhadap sekitar 500 anak remaja, 45%-nya tidak pede dengan potensi yang dia miliki, 40%-nya masih bingung, dan 15%-nya nggak tahu minat dan bakatnya. Padahal mengenali dan memahami potensi diri itu penting ya, supaya langkah kehidupan kita lebih terarah. Nah, disinilah peran orang tua itu sangat dibutuhkan sekali untuk membantu anak-anak kita mengenali dan mengembangkan potensi mereka. Tapi tenang aja, karena nanti kita akan bahas tuntas, jadi nggak perlu bingung-bingung lagi. Tapi sabar dulu, sebelum kita masuk ke inti acara, saya akan menyampaikan beberapa informasi dulu nih, parents. Boleh di next, Mbak Tika? Oke, so parents, acara hari ini diselenggarakan oleh Indonesia Care for Rare Disease. Apa sih IC4RD ini? Yaitu merupakan sebuah support group untuk memberikan dukungan sosial kepada orang-orang dengan berkebutuhan khusus. Ya, dengan terutama dengan penyakit langka, terutama dengan penyakit langka beserta keluarga, serta bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyakit langka di Indonesia melalui konten informasi kesehatan. Komunitas ini didirikan langsung oleh Mbak Winanda Bagiosa Putri yang sudah hadir juga. Halo Mbak, selamat pagi. Dan komunitas ini berdiri sejak 28 Februari 2017. Ada banyak sekali ya kegiatannya di dalamnya ini, seperti talk show, baik offline maupun online, lomba, kemudian ada member sharing juga, support group dan kelas online WhatsApp, kemudian ada media exposure, infografis kesehatan yang biasa di-share juga di sosmednya, IG ataupun di Facebook. Boleh di next? Oke. Ini tema spektakuler 2023, yaitu Living with Rare Disease in Post-Pandemic Era. Memang ya, masa-masa pandemi kemarin ini cukup sekali banyak tantangannya, apalagi khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Banyak sekali hambatan untuk mereka menjalankan perawatan karena berbagai pembatasan layanan kesehatan. Nah, karena saat ini sudah masuk transisi ya, mungkin sudah mulai pulih, IC4RD ini berkomitmen untuk mengambil peran dalam upaya pemulihan dari keterpurukan selama masa tanggap darurat COVID-19 dengan menyelenggarakan acara ini. Nah, sebagai informasi juga, acara ini disponsori oleh Mother Hope Indonesia, kemudian Cahya Communication, kemudian ada Hakmi, kemudian ada Bumbu Bunda by Elia, kemudian Whole Chips, Rintik Skincare, House of Fatima Child Center, Ganeps, Intan Erlita Management, Kreatif Rajut, Our Health Corner, Kurcaci Dongeng, dan Dilko Coklat. Selanjutnya juga ada beberapa video yang dipersembahkan dari beberapa sponsorship yang mendukung acara webinar pada hari ini. Berikut videonya. Silakan boleh di next, Mbak Atika. Berawal dari kondisi medis kami yang tanpa ujung dan tidak ada solusi secara medis. Namun, apakah ini berat? Tidak. Kami mengubahnya menjadi sebuah berkat dengan meramu nutrisi terbaik dan membuktikan pada kami semakin membaik. Kami hadir untuk kita semua melalui jus buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Dekat dengan alam dan kembali pada cara hidup alami. Cleanse to Heal,
more healthier, and more happier. Oke guys, jadi beberapa hari ini tuh Raya tuh lagi GTM, gerakan tutup mulut. Jadi susah banget makannya. Terus aku bingung kan, pusing gimana caranya Raya tuh mau makan. Akhirnya aku dapat rekomendasi nih buat masakin Raya pakai bumbu Bunda Elia. Jadi hari ini aku lagi masakin ayam kalasan nih buat Rayanza. Nah, biar lebih enak, aku mau pakein tambahan dari bumbu Bunda Elia. Ini aku tambahin dulu kaldu ayam kampungnya. Ini aku tambahin juga fat oil, chicken oil. Terus aku tambahin juga sedikit kecap. Nah, Rayanza tuh suka banget kalau aku tambahin bumbu dari bumbu Bunda Elia. Jadi ini tuh bumbu anak nomor 1 yang terdaftar di BPOM. Dan ini dijamin sehat karena ini tanpa gula, tanpa garam, bahan pengawet, dan juga non MSG. Dan bumbu Bunda Elia ini nggak cuma buat anak yang pasti loh. Nah ini bisa juga nih digunakan buat anak-anak, jadi Rafathar juga bisa makan. Varian bumbu Bunda Elia tuh banyak banget pilihannya. Ada kaldu ayam kampung, ada chicken oil, bumbu soto, santan bubuk, kecap manis, saus tiram, abon sapi ada, tepung serbaguna ada, cemilan buah juga ada. Nah ini sekarang tinggal nunggu sampai bener-bener airnya ngeresep semua. Terus nanti tinggal aku air fryer. Terus aku mau kasih buat Rayanza. Tuh, lihat deh Rayanza makannya lahap banget. Terima kasih bumbu Bunda Elia. Di balik kehidupan yang sebenarnya tampak baik-baik saja, kamu sadar gak sih? Mungkin beberapa orang di sekeliling kita ternyata memiliki keresahan akan dirinya. Peduli dengan apa yang mereka alami bisa jadi salah satu cara kita untuk selalu ada bersama mereka. Dan hadirnya BTS bisa bantu bangkitkan rasa percaya diri. Ya, walaupun terkadang yang paling peduli juga pasti memiliki keresahannya sendiri, tapi di titik inilah dia pasti menemukan solusi atas apa yang sedang dialami. Salah satunya dengan menuntaskan permasalahan stretch mark menggunakan rintik stretch mark oil secara rutin dan konsisten agar stretch mark bisa cepat pudar. Karena pada akhirnya menjaga dan merawat diri adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi, yuk mulai rawat dirimu bersama rangkaian produk body care terbaik dengan pilihan bahan yang sehat untuk kulit dari Rintik Skincare. Oke, itulah tadi video dari para sponsor kita. Terima kasih karena sudah mendukung acara pada hari ini. Boleh di next, Mbak? Baik, sebelum saya memasuki acara,
saya perlu informasikan juga nih mengenai peraturan webinar hari ini, yaitu yang pertama, pastikan mic-nya dalam keadaan mati atau di-mute supaya acaranya tetap berjalan kondusif. Kemudian yang kedua, diharapkan untuk menyalakan kamera apabila memungkinkan sebagai bentuk penghargaan kepada narasumber dan juga bisa terlihat ya wajah-wajahnya di sini supaya pada kenal nih mungkin. Kemudian yang ketiga, bagi parents yang ingin bertanya nanti, silakan langsung tuliskan pertanyaannya pada kolom chat atau bisa dengan raise hand terlebih dahulu, nanti kemudian boleh bertanya setelah diizinkan oleh moderator. Dan diharapkan untuk on kameranya ya saat bertanya. Boleh di next. Ya, ini ada pun susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan webinar, kemudian perkenalan dari IC4RD, kemudian pembacaan CV narasumber, kemudian ada pemaparan materi webinar juga, ada sesi tanya jawab peserta, kemudian nanti kita melakukan foto bersama, dan yang terakhir penutupan acara. Oke, boleh di next. Ya, selanjutnya kita akan mulai nih memasuki inti acara. Yuk, parents segera merapat semuanya. Yang mau catat boleh banget ya. Langsung silakan disiapkan peralatannya. Karena kita nanti akan ngobrol seru tentang parenting tentunya. Dengan narasumber kita hari ini yaitu Kak Intan Erlita. Maaf ya, aku terbiasa dengan panggilan kakak nih. Semoga nggak keberatan ya. Oke, Kak Intan ini adalah seorang psikolog jurusan industri dan organisasi yang sedang mengembangkan karirnya sebagai professional business coach. Memiliki banyak pengalaman juga tentunya di bidang entertainment, sebagai presenter ataupun host, dan wajahnya sering bermunculan di TV-TV dan media-media lainnya. Serta sebagai trainer juga di beberapa lembaga pelatihan, salah satunya di Yayasan Rumah Perubahan Renal Kasali. Wow, ada banyak pengalaman lainnya juga seperti tim coach, kemudian speakers and trainers, kemudian psychology assessment team, kemudian sebagai rekan penulis juga ya dari buku Minder, Don't That, dan juga Kartini Masa Kini, serta sebagai TV host. Nah, di sini udah ada yang baca belum nih bukunya kira-kira? Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita sambut Kak Intan Erlita. Halo Kak Intan, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Halo Mbak Elsa, apa kabar? Alhamdulillah aku baik, sambil Baik menunggu ya. detik-detik HPL. Oh, Mohon doanya ya. lagi berapa ini? Udah ini, udah. Udah masih 38 minggu. Oke. Sekitar 2 mingguan lagi. Aduh, Luar rindu banget nih nggak biasa. ketemu sama Kak Intan, ya Allah. Iya banget ya, udah berapa tahun nih kita nih? Udah lama lah ya pokoknya ya, Udah Elsa lama, ya. nggak tahu sih ya. Anyway, thank you banget ya Kak Intan atas Sama. waktunya untuk kita semua bisa ngobrol-ngobrol di webinar kali ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mbak Elsa. Makasih juga buat ini ya, Mbak. Aku manggilnya sih Mbak Nanda ya. Mbak Nanda, thank you. Ini Mbak Nandanya mana ya? Nggak kelihatan ya. Ayo Mbak Nanda boleh di on kamera. Kayaknya ya. Terus Oke. terima kasih untuk semua yang ada di sini dari teman-teman iCard ya. Ya. Indonesia Care Rare ini ya, apa namanya Indonesia singkatannya? Care for Rare Disease. Anda bisa sharing session ya. Iya. Oke, Intan, ini kan dibahas nih tentang menemukan dan menggali potensi anak. Khususnya juga mungkin buat parents hari ini ya, yang mungkin anaknya masih kecil-kecil, seperti saya gitu ya, keluarga muda, chill. Bagaimana sih cara menemukannya, cara menghadapi, atau gimana caranya konsisten juga nih mungkin terhadap tantangan-tantangan yang datang kita sebagai parents ya, dan lain sebagainya. Saya persilakan langsung untuk Kak Intan menyampaikan materinya, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Elsa, terima kasih buat teman-teman semuanya, dan ini benar-benar satu kehormatan bagi saya ya bisa sharing di hari Sabtu pagi. Tadi Mbak Elsa juga bilang ya Sabtu pagi enaknya leyeh-leyeh ya, tiba-tiba harus di sini, kemudian kita Zoom, tapi nggak apa-apa, ini kan salah satu dari ikhtiar kita belajar ya, para mam semuanya ya, ikhtiar kita belajar untuk kita bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi harus di mindset kita itu adalah menjadi orang tua itu kan nggak mudah ya, nggak ada sekolah formilnya, nggak ada sekolah yang apa namanya yang benar-benar emang buat sekolah tuh nggak ada gitu kan. Tapi kalau kita mau belajar keilmuan tentang parenting tuh banyak banget. Salah satunya hari ini di mana tema kita adalah temukan
dan optimalkan potensi anak. Wah, Mbak Nanda udah jawab tuh. Maaf, aku nyambi masak itulah ya, ibu-ibu ya, super mami. Aku juga kalau bisa nih sambil online sambil megang anakku yang kecil ya. Tapi nggak apa-apa, karena sekarang yang kita butuhkan itu adalah bagaimana kita bisa multitasking ya, sehingga kita bisa memaksimalkan peran kita. Oke, aku mulai aja untuk ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang udah menjawab, dan saya yakin pasti ibu-ibu yang belum sempat untuk meng-on-kan kamera, tapi saya yakin semua pada menyimak di webinar kita pada hari Sabtu ini. Oke, sekarang saya akan mulai share screen dulu ya. Kenapa sih kita tuh penting untuk menemukan potensi anak dan bagaimana kita mengoptimalkan? Karena kita tahu ya, para mam semuanya, para ibu-ibu semuanya, atau mungkin ada ayah yang mendengarkan bahwa zaman sekarang ini anak-anak kita ini persaingannya sangat dahsyat gitu, bahkan lebih dahsyat daripada mungkin zaman kita ya kan gitu. Nanti mereka bersaingnya bukan hanya dengan manusia, namun mereka akan bersaing dengan yang namanya AI ya, artificial intelligence. Jadi dia tuh kayak robot gitu ya, robot yang diciptakan seolah-olah seperti manusia. Jadi lawannya anak kita tuh bukan hanya manusia lagi, tapi teknologi yang begitu canggih yang dibuat sedemikian rupa menyerupai makhluk hidup seperti itu. Jadi benar-benar kita harus membantu anak-anak kita sedini mungkin untuk menemukan apa sih potensi mereka dan bagaimana mengoptimalkannya. Nah, sekarang saya akan share dulu mam semuanya. Ini udah terlihat ya, Mbak Elsa ya, slide aku ya. Thank you. Nah, temukan dan optimalkan potensi anak. Sebelum kita membahas jauh mengenai menemukannya, mengoptimalkannya, tentu yang pertama harus kita tahu itu adalah potensi diri itu apa sih? Nah, ini harus dipahami nih, jangan sampai nanti keliru, karena banyak sekali orang tua yang akhirnya salah, kemudian lebih orang tuanya gini, orang tua ambisi boleh, namun jangan berambisius. Nah, itu bahaya tuh kalau ada kata ambisiusnya tuh gitu ya. Jadi orang tua ambisi boleh, menginginkan anak yang terbaik segala macam tuh boleh. Tapi ketika orang tua ambisius ini bahaya. Maka kalau gitu kita kenali dulu yuk apa sih yang disebut potensi diri. Jadi potensi diri itu adalah kemampuan individu yang masih tersimpan dan belum digunakan dengan maksimal gitu. Jadi ibu-ibu dan juga ayah-ayah nih yang mendengarkan ini, kalau kita sekarang melihat anak kita belum kelihatan apa sih gitu potensinya dia, apa sih minatnya dia gitu ya, apa sih bakatnya dia, jangan panik dulu, karena beberapa orang ada yang kemampuannya ini memang belum muncul gitu, butuh yang namanya stimulus, butuh dipancing nih gitu. Nah, memancingnya gimana? Ya pastinya memancingnya kita nanti di akhir akan kita berbicarakan untuk mengembangkan potensinya. Tapi perlu dipahami ayah ibu semuanya bahwa manusia lahir ke dunia itu tidak ada yang tidak memiliki potensi. Karena potensi itu gift. Dan setiap orang itu berbeda. Jadi kita nggak boleh ya ayah ibu semuanya kita menyamakan atau membanding-bandingkan potensi anak kita dengan anak orang lain. Dengan adik kakaknya aja nggak boleh. Jadi kita nggak bisa tuh misalnya, kenapa sih si kakak beda, kenapa sih si adik beda. Oh, kadang-kadang yang bahaya nih ayah bunda ya, kita tuh terlalu mendengarkan omongan orang lain. Itu bahaya gitu. Jadi ini satu yang kita sama-sama sepakati bahwa potensi diri itu sudah ada dari sejak kita lahir. Dia gift ya. Yang kedua, potensi diri itu bisa berkembang kalau kita tepat mengembangkannya secara maksimal. Namun yang ketiga, ini yang bahaya. Potensi diri bisa tanpa sadar kitalah pembunuh potensi anak tanpa kita sadari. Nah, ini bahayanya ya, karena nggak tahu, nggak mau belajar, tiba-tiba kita melakukan hal yang membuat anak kehilangan potensi dirinya ya. Oke, kita bahas lagi nanti yang itu dilanjutnya lagi. Sekarang kalau gitu potensi itu berarti apa? Potensi itu seperti bakat. Tadi saya sudah jelaskan ya, itu seperti bakat bahwa dia sudah ada dan melekat sejak lahir pada diri seseorang. Jadi ayah ibu nggak usah panik, nggak usah misalnya anaknya sekarang belum berprestasi gitu, belum kelihatan potensinya, nggak usah panik karena yang pasti diyakini dulu aja bahwa setiap orang itu ketika lahir dia sudah ada potensinya, karena potensi itu sama kayak bakat. Beda dengan minat ya, ayah ibu ya. Kalau minat itu muncul di kemudian hari ya karena pengaruh lingkungan. Contoh misalnya ada orang bisa nyanyi ya, ada dua orang nih bisa nyanyi, memang suara bagus, udah ada vibranya, lahir emang dia gift, suaranya bagus ya. Nah, ada orang yang penyanyi yang kedua, suaranya biasa aja, tapi karena lingkungan dia banyak yang nyanyi, dia senang musik,
suaranya nggak ada vibra, namun dia kalau menyanyi dia bisa ikuti nada. Akhirnya dia berlatih. Nah, sehingga menjadilah dia seorang penyanyi yang profesional juga. Jadi poinnya bisa dibedakan ya antara memang yang bakat, yang berpotensi dari lahir dengan yang minat. Jadi minat belum tentu dia mempunyai potensi, namun karena ada keinginan sehingga dia mengembangkan keinginan tersebut menjadi berprestasi. Nah, jadi kalau potensi ayah bunda ini melekat kita sebelumnya dari lahir. Nah, tinggal kita yang harus memahami bagaimana caranya saya melihat bakat dari anak saya, potensi anak saya. Kemudian orang tua, gimana caranya? Amati deh. Amati potensi anak kita tuh seperti apa. Oh, anak kita kok kayaknya seneng menggambar ya. Oh, anak kita kok kayaknya seneng ya kalau ngobrol. Ya. Oh, anak kita kok kayaknya humble ya. Ayah bunda yang namanya potensi itu tidak selalu bentuknya akademis. Ya. Kemampuan sosialisasi mereka itu bagus. Itu adalah potensi dalam area soft skill. Dan soft skill itu sekarang sangat dibutuhkan gitu. Ada anak yang mungkin secara nilai biasa-biasa aja, tapi anak ini humble, tapi anak ini kalau ngobrol mudah, bahkan dia termasuk disenangi sama teman-temannya, itu potensi. Ya. Jadi artinya potensi itu bisa yang memang terlihat secara akademis, ada potensi yang non akademis. Jadi jangan sampai kita mematikan potensi, misalnya anak kita secara akademisnya biasa aja, tapi kemampuan sosialisasi dia, kemampuan dia mengembangkan sesuatu itu besar, dan itu nggak dinilai potensi sama kita orang tuanya, maka kitalah yang menjadi pembunuh potensi anak kita. Itu yang tadi saya bilang, hati-hati, tanpa disadari, orang tua bisa menjadi mesin pembunuh untuk potensi anak-anaknya. Maka dari itu, penting banget ayah bunda untuk, kita harus sharp. Ya, kita harus memahami anak kita. Kita harus mengenali anak kita. Karena kalau kita nggak mengenali anak kita, potensi diri dari anak itu tidak terlihat. Apalagi kalau ayah bunda anaknya banyak ya, kayak saya ya, ada 4 gitu ya. Itu kita harus benar-benar memperhatikan 1, 2, 3, 4, karena setiap anak itu unik. Setiap anak itu punya karakternya. Setiap anak itu punya potensinya. Maka nggak fair ketika mereka di head to head kan potensinya. Gitu ya. Jadi orang tua, kalau pertanyaan pertama, terus gimana Mbak Intan kalau untuk melihat potensi anak? Amati. Makanya kenapa kalau suka dengar parenting dari psikolog manapun gitu ya, atau psikiater manapun mengatakan bahwa apa? Sering-sering deh quality time sama anak. Ya enggak? Sering-sering main sama anak. Semakin sering kita engage sama anak, semakin sering kita beraktivitas sama anak, kita semakin peka terhadap potensi yang dimiliki oleh anak kita. Nah, selanjutnya, ini juga nggak kalah penting nih. Mengetahui potensi anak itu ada banyak. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya di gambar ini, memperhatikan dia main dengan temannya, mengamati apa yang mereka lakukan, melihat activity yang senang dia lakukan. Mungkin anak ini suka olahraga, olahraganya apa? Oh, renang, renangnya dia jago banget. Di usia ini kakaknya belum bisa ini misalnya, tapi si adik bisa. Atau temennya di usia seperti anak saya masih takut dengan air, anak saya nyebur-nyebur aja, bahkan dia cepet renangnya gitu. Atau kalau main bola kok tendangannya dia lebih ini ya, lebih jitu atau apa. Nah, itu kan suatu hal yang menjadi perhatian kita kan. Nah, jadi ayah bunda mengetahui potensi anak itu memang adalah kita melihat dan ikut terlibat. Nah, sehingga ketika kita melihat potensi anak kita bisa mensinergikan dengan gimana nih caranya nih, biar kita lebih maksimal lagi. Nah, step-stepnya apa sih? Yang pertama mengamati. Itu udah harus menjadi hal yang kita pahami ya, bahwa semakin kita melihat anak, semakin kita lihat secara sehari-hari anak-anak seperti apa, sebenarnya kelihatan kok, oh anakku yang pertama dia lebih interestnya di sini ya, anakku yang kedua di sini ya, oh si kakak. Jadi kita semakin sering mengamati, sebenarnya kita mulai melihat bahwa setiap anak ini punya potensinya masing-masing ya. Dan perlu dipahami bahwa mengetahui potensi masing-masing ini anak ini nggak mudah dan butuh waktu. Dan ayah bunda jangan khawatir ya, memang yang namanya potensi itu bisa baru kelihatan tuh nanti. Oh begitu SD baru muncul. Oh begitu si yang satu munculnya mungkin dari TK udah kelihatan. Oh yang ini pelan-pelan. Karena kan setiap anak punya karakter. Ya, jadi nggak apa-apa, tenang aja kalau misalnya sekarang belum kelihatan. Yang penting kita orang tua menstimulus aja. Misalnya kasih deh buku gambar. Bagaimana respon dia ketika menggambar dan mewarnai, kan kelihatan kan kalau yang punya potensi sama enggak. Kemudian respon deh dengan mainan-mainan yang merangsang kemampuan motorik halus dan kasar. Itu kan kita bisa melihat ya. Jadi amati. Dengan mengamati setidaknya kita bisa memahami
potensi anak saya ada di mana. Yang kedua, ayah bunda, komunikasi efektif. Ngobrol sama anak. Ya, walaupun anak masih kecil, balita, bukan berarti dia nggak punya keinginan. Benar ya? Jadi ajak ngobrol. Kamu sukanya apa sayang? Misalnya senang mewarnai, ya warna apa sih yang kamu suka? Kelihatan. Kalau anak tertarik dengan sesuatu, ketika menjawab dia ekspresif. Iya nggak? Terus dia senang bercerita sama orang tuanya. Nah, itulah komunikasi efektif. Jadi orang tua ngobrol sama anak sehingga anak menceritakan apa yang dia sukai. Dan ini bagus loh ayah bunda. Jadi ini buat kecil sudah melakukan ini. Jadi ketika anak-anaknya remaja ya, ketika anak-anaknya akil balik gitu ya, mereka udah terbiasa ngobrol sama ayah bundanya tanpa batas. Nah, ini juga sebenarnya komunikasi efektif selain kita mengetahui potensi anak, sebenarnya ini juga salah satu cara untuk kita bisa membonding dengan anak-anak. Ada satu cerita, banyak banget anak-anak sekarang itu mengalami speech delay, ayah bunda. Ya, jadi udah mau masuk SD ngomongnya masih patah-patah. Ya, di TK ngomong kata-kata basic masih susah. Tahu nggak kenapa penyebabnya? Karena anak sekarang itu terbiasa hanya main gadget, iya kan? Sehingga dia terbiasa hanya mendengar. Tapi dia tidak terbiasa mengucap lagi. Benar? Karena kan gadget satu arah. Iya kan? Pintar memang pengetahuannya. Masya Allah anak-anak sekarang sih kalau soal pengetahuan saya acungin jempol deh soal pengetahuan ya. Tapi begitu dia disuruh ngomong, ya, begitu dia disuruh berbicara, dia mengalami kendala. Kendala apa? Bahasa, kekurangan kosakata. Bayangin, kekurangan kosakata karena dia terbiasa mendengar dan tidak biasa dilatih. Ingat nih, lidah itu perlu dilatih. Nah, cara kita komunikasi efektif sama anak terbiasa sehingga yang namanya keterlambatan dalam mengetahui beberapa atasi gitu ya. Jadi kita terlena dengan adanya gadget sehingga kita lupa melakukan komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif ini banyak banget manfaatnya. Salah satunya tentunya untuk mengetahui potensi anak, yang kedua adanya bonding, yang ketiga adalah supaya anak kita kosakatanya ya, kemampuan bicaranya itu maksimal. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah mengetahui nih, oh bakat anak saya misalnya, anak saya sukanya basket misalnya ya. Kalau main basket tuh kelihatan dari cara dia dribblenya, shooternya, apa segala macam keren nih gitu kan. Atau dia misalnya gurunya juga ngomong, Bu, anak ibu kayaknya main basketnya jago. Artinya oke, approve bahwa dia punya kemampuan ini. Boleh nggak kita kasih fasilitas? Boleh. Tapi ayah bunda ingat, kasih fasilitas itu secukupnya. Misalnya, aku mau beli sepatu, ya boleh beli sepatu yang terbaik biar main basketnya. Tapi kita mewah-mewah, ngikutin perkembangan zaman. Ingat, bukannya nggak boleh. Boleh, namun pada saat anak udah pasti bahwa memang itu bakatnya. Kenapa? Karena anak-anak itu masih bisa berubah-ubah, ayah bunda. Ya, 6 bulan mau basket, ya kayak anak saya, Bun, aku mau ikut ini, apa namanya, futsal, katanya. Oke, ya. Udah semangat, baru latihan 3 bulan, udah Bun, aku selesai. Nah, kalau lebih, sementara kita masih berpindah-pindah keinginannya apa, itu akan membuat kita akhirnya sebagai orang tua lelah. Akhirnya orang tua tanpa sadar ngomong gini, kamu banyak maunya, mau ini, mau itu, udah dibeliin ini, udah didaftarin ke sana, ke sini, ke sana gitu ya. Tapi kamu nggak mau fokus, udah nggak usah lagi. Jangan salah. Karena ketika kita all out, kita kan ada harapan. Ya nggak, orang tua pasti ada harapan kan. Kok bisa anak saya prestasi di sini, di sini. Tiba-tiba anaknya switch. Ya, akhirnya kita yang supportnya malas. Nah, pertanyaannya, bukannya anaknya yang salah, karena memang anak-anak seusia masih SD itu masih switch. Kadang suka ini, suka itu, pindah lagi ke sana. Maka kita yang memfasilitasinya sesuai kebutuhan. Jadi bukan nggak boleh kasih yang terbaik, boleh, tapi kasih terbaik ketika dia sudah menunjukkan prestasi di area itu. Gitu ya. Karena anak-anak pada akhirnya nanti akan sampai kapan dia akan menentukan potensi mana yang dia suka, akan terlihat. Semakin besar akan semakin kelihatan arahnya kemana, keinginannya kemana. Gitu. Jadi kalau masih berpindah-pindah, berikan fasilitas tetap, namun sesuai dengan kebutuhan, bukan yang berlebih ya. Nah, kemudian ada lagi yang lebih pentingnya, untuk meyakinkan bahwa benar nggak sih anak saya punya bakat, punya potensi di sini, boleh ayah bunda melakukan tes minat dan bakat. Ya, tes minat dan bakat ini memang bukan salah satu hal yang
membuat bahwa oh pasti anak saya minatnya sini, bakat ini. Bukan salah satu ya, tapi dia bisa menjadi penunjang. Ketika kita melihat kayaknya anak saya bakatnya di bahasa deh, bener nggak? Nanti tes minat bakat. Oh, berarti kok kayak gitu kan semakin kuat ya gitu ya. Tapi bukan berarti ketika kita lihat anak kita bakatnya misalnya di seni, tapi kok di tes minat bakatnya kok dia di eksak ya, di sains ya gitu. Bukan berarti salah, mungkin dua-duanya benar. Bisa jadi memang anaknya ayah dan bunda mempunyai dua minat dan bakat itu. Namun yang lebih terlihat adalah yang seninya. Karena tadi apa? Potensi itu masih tersembunyi terkadang. Jadi butuh di stimulus ya. Dan yang terakhir adalah ini yang nggak kalah penting. Jadi support system. Support system itu apa sih? Mensupport ayah, ibu, ya. Berambisi boleh anak kita punya prestasi, anak kita yang terbaik, anak kita menjadi yang nomor satu. Itu boleh. Namun, jangan sampai ambisi itu menjadi ambisius, ayah bunda. Karena banyak banget yang orang ya anaknya merasa tertekan. Sehingga anaknya nggak enjoy. Waktu kecilnya nurut, begitu besarnya dia melawan. Karena apa? Dia lelah, karena dia menjalankan sesuatu yang tidak enjoy. Poinnya ayah bunda gini, potensi itu bisa berkembang kalau anaknya mau. Tapi kalau anaknya nggak mau, jangan dipaksakan. Contoh, ada orang suaranya bagus dari lahir. Ada yang memang dia jadi penyanyi profesional, ada yang dia cuma nyanyi iseng-iseng aja have fun. Tapi karir dia melesat di bidang yang lain. Artinya dia punya potensi jadi penyanyi, tapi dia nggak mau mengembangkan minatnya jadi penyanyi karena dia punya minat besar di hal lain. Nah, ayah bunda jangan sampai terdistract nih, ya. Jadi artinya jadi support system. Kita support, kita dukung, tapi jangan sampai kita menjadi orang tua yang ambisius sehingga kita mempunyai pressure berlebih kepada anak, sehingga anak akhirnya bukannya berprestasi, dia stres. Nah, sekarang tuh banyak banget ayah bunda, anak-anak usia dini itu stres. Kalau orang gede kayak kita stres, setidaknya kita bisa ngomong, ya enggak? Kita bisa tahu saya di stres. Anak-anak kalau stres ngomongnya gimana? Dia nggak ngerti dia stres, ya enggak sih? Akhirnya tantrumnya marah-marah, nangis-nangis, membangkang, ya. Tantrum yang nggak selesai ditangani itu bisa terbawa sampai dewasa. Akhirnya PR panjang, ya. Makanya jadi kita sebagai orang tua menjadi support system supaya potensi anak bisa berkembang lebih maksimal. Selanjutnya kita tahu ya bahwa yang namanya belajar itu nggak pernah ada habisnya, ya. Termasuk kita mempelajari anak kita terus-terusan. Kayak saya ayah bunda ya, walaupun sekarang anak saya udah kuliah gitu yang pertama, saya terus melihat perkembangannya dia. Oh, semakin dia dewasa, cara dia ngambil keputusan begini ya. Oh, semakin dia dewasa, saya cara ngomongnya harus berubah ya. Jadi manusia itu kan dinamis ya. Manusia itu berubah ya. Manusia itu bukan angka yang 1 tambah 1 2, bukan kayak gitu ya. Tapi manusia itu banyak perubahannya. Maka kita orang tua harus terus belajar untuk mengamati anak kita. Dan sampai sekarang saya pun masih terus belajar untuk apa? Karena ilmu terus berkembang. Jangan sampai kita menggunakan pola dan strategi yang sudah nggak valid untuk zaman mereka saat ini, gitu. Nah, makanya di sini saya bilang optimalkan potensi anak kita. Harus, karena nanti ke depannya nih ya, anak kita kan berjuang bukan buat sekarang, betul nggak ya Bunda? Iya, anak kita tuh bukan berjuang buat masa ini. Anak kita tuh berjuang buat 10-20 tahun mendatang. Flashback deh sama kita. Zaman kita SD, SMP, SMA. Emang ilmu-ilmu yang kita dapat sampai kita kuliah untuk berjuang masa itu? Enggak. Berjuangnya kita kan masa sekarang. Iya kan? Bagaimana kita waktu dulu sekolah dibekali sama orang tua kita ikut les ini, ikut kegiatan ini. Sebenarnya itu pembentukan karakter. Jadi ketika anak kita mendapatkan nilai bagus, itu adalah hasil belajar mereka saat ini, perjuangan mereka saat ini. Namun battle-nya mereka adalah ketika mereka di 10-20 tahun mendatang. Nah, pada saat itu, kita masih ada atau enggak ada, kita nggak tahu. Tapi ketika kita mengoptimalkan potensi anak kita saat ini, maka insya Allah anak kita bisa bertarung dan menjadi hebat di masa mendatang nanti. Nah, itu prosesnya. Kenapa harus kita mengoptimalkan potensi anak kita? Karena anak kita akan kita bekali untuk nanti masa depan mereka. Karena nanti kan mereka suatu saat akan dewasa kayak kita, ya kan? Nah, pada saat itulah anak kita sudah kuat secara mental dan karakternya, dan potensi yang dimiliki juga sudah menjadi kuat. Selanjutnya, caranya gimana? Nah, ini salah satu ilmu yang saya pernah pelajari dan mungkin Mbak Elsa dan Mbak Nanda sempat mempelajari ini ya, gitu ya. Kemarin memang khusus ke moms, namun kali ini
saya bikinnya Parents as Coach di tema kali ini. Kenapa? Karena saya pengen tahu bahwa membuat anak untuk mengoptimalkan potensinya, maka dibutuhkan seorang coach. Ya, coach itu apa sih? Kalau kita ngomong coach kan dalam otak kita tuh kebayangnya adalah coach olahraga, ya kan? Gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, analogi itu tepat. Bayangkan kalau kita menjadi coach bagi anak kita melihat potensi anak kita mendampingi. Coach itu kan tugasnya gitu kan, mendampingi, melatih, memberikan support, memotivasi. Bayangin, kalau kita bisa seperti itu, anak-anak kita akan menjadi yang terbaik di generasinya. Nah, ini dia. Jadi kalau bicara parents as coach, bukan Coach Intan yang terbaik. Coach Intan terbaik buat anak-anaknya Coach Intan ya, gitu ya. Tapi buat anak ayah bunda itu siapa coach terbaiknya? Ternyata orang tua adalah coach terbaik bagi anak-anaknya. Nah, tugas coach itu tuh kan mendampingi. Dan ternyata sehebat-hebatnya coach profesional yang Bapak Ibu bayar misalnya gitu ya, untuk melatih anak ibu, ternyata Bapak Ibu itu adalah para coach terbaik bagi anak-anaknya. Nah, ini menurut Beres 2019 mengatakan, when it comes to coaching for children, the best person for the job is almost always the parents. Jadi, ketika kita berpikir, siapa ya yang cocok untuk meng-coaching anak saya ya? Coach Intan mau nggak anak saya dong di coaching? Oke, paling saya bisa 1, 2, 3 sesi, betul nggak? Selebihnya siapa? Orang tuanya. Coba kalimatnya, orang terbaik ya, yang harusnya mengambil pekerjaan ini, ya orang tuanya. Artinya, orang tua harus belajar bagaimana mendampingi anak-anak. Karena sehebat-hebatnya coach profesional, mereka tuh nggak 24 jam. Setuju nggak? Satu sesi paling kita ketemu 2 minggu sekali, sebulan sekali. Paling banyak bertemu dengan coach paling banyak 12 kali. Selebihnya siapa? Orang tua. Maka orang tua harus mengambil alih menjadi coach bagi anak-anaknya. Peran orang tua ini penting banget. Coach itu perannya apa sih? Nih, saya kasih analogi sedikit Mike Tyson ya, petinju ya, umurnya ketahuan nih umur berapa gitu ya. Pelatihnya kalau nggak salah namanya Di Matteo. Ya. Di Matteo itu melihat Mike Tyson tuh ketika dia lagi berantem sesama orang kulit hitam. Ya. Di Matteo nih ngelihat nih, wah, ini orang kok cara mukulnya beda ya. Nah, karena potensi kan. Jadi mungkin kalau temennya yang berantemnya brutal, kalau Mike Tyson tuh mungkin cara gayanya juga beda ya gitu ya. Oh, ambil kuda-kudanya, jacknya, segalanya beda gitu ya. Akhirnya begitu berantem itu selesai, Di Matteo mendekatkan Mike Tyson. Lalu dia melatih. Artinya, coach itu bisa melihat secara helikopter view bahwa ini orang punya bakat. Tua harus kayak gitu. Wah, ini anak saya punya bakat. Kalau Di Matteo sama Mike Tyson berantem, Di Matteo kelar. Ya enggak? Karena tenaga dan potensinya dimiliki oleh Mike Tyson. Tapi Mike Tyson tanpa coach yang tepat, dia juga nggak akan bisa jadi bintang. Contoh, ketika Di Matteo nggak ada, Mike Tyson goyang kan, dari juara dunia dia jatuh, ya kan? Kemudian dia sempat kena skandal ini, skandal itu. Artinya, seorang coach itu penting untuk menjaga seorang bintang. Anak kita kan rising star. Seorang bintang, ya, itu butuh didampingi oleh coach. Kenapa? Karena coach itu, kalau si atletnya lagi jatuh, kan coach yang, ayo kamu bisa, kamu pasti bisa, oke, berdoa, latihan. Itu support system. Bayangkan nih, kalau Di Matteo tuh kita, Mike Tyson, kita mendampingi anak-anak kita. Artinya, kita harus mempunyai bagaimana saya bisa mendampingi anaknya. Ini makanya penting kenapa orang tua harus tahu bahwa pertama yang diambil dari cerita tadi apa? Yuk kita lihat secara helikopter view, anak kita punya bakat apa? Ya. Kedua, bakatnya harus diarahkan. Karena kalau bakat nggak diarahkan, ini tidak akan menjadi apa-apa, bahkan menjadi bumerang. Ya. Yang ketiga, jadilah support system yang maksimal. Sehingga anak kita bisa mengembangkan bakat dan potensinya dengan baik. Jadi kalau ditanya siapa coach terbaik bagi anak-anaknya, jawaban saya adalah orang tuanya masing-masing. Kalaupun coach profesional kami ini untuk sesekali, tapi yang di daily orang tua adalah the best coach, ya.
Nah, terus gimana caranya? Ini saya kasih teasernya dikit-dikit aja ya. Sebenarnya belajar ini harus 2 hari nih ya. Tapi saya kasih teaser tipis-tipis dikit ya buat para orang tua nih. Yang pertama adalah building rapport ya. Building rapport apa sih? Dekat anak ya. Karena kita nggak akan pernah bisa jadi coach anak kita kalau anak kita aja nggak mau ngomong sama kita ya. Kalau anak kita aja kalau ada orang tuanya, aduh males banget ya ada ibu. Aduh pasti ibu nasihatin aku. Aduh males banget ya ada ayah, pasti ayah gini gini gini. Nah, artinya building rapport. Kita deket sama anak, engage lagi sama anak, bonding silaturahmi lagi sama anak. Hati-hati loh, kadang-kadang kita sibuk ya, bikin relationship sana sini di luar, ternyata sama anak-anak kita crash loh relationshipnya. Nah itu bahaya ya. Jadi building rapport dulu, ini syarat utama. Kalau kita nggak jadi nge-building rapport, kita nggak ada rapport sama anak, kita crash, kita nggak akan bisa menjadi coach bagi anak-anak kita. Jadi mulai sekarang sering lagi ngobrol sama anak, deket lagi sama anak, ngobrol lagi sama anak ya. Building rapport, ajak main, ajak segala macam. Gadgetnya ditaruh dulu ayah bunda ya. Jadi benar-benar kita quality time sama anak-anak kita. Bukan seberapa sering, tapi seberapa kita berkualitas ketemu sama anak-anak kita ya. Jadi building rapport dulu nih, yang crash-crash kemarin kita perbaiki dulu. Nah, setelah building rapport, yang kedua apa? Active listening. Active listening itu apa nih? Kita belajar mendengarkan. Anak kita tuh maunya apa? Anak kita tuh maunya bagaimana? Apa sih yang ada di pikiran dia? Dan jangan orang tua memotong kalau anak ngomong. Kadang-kadang orang tua ya, memang kita memang di challenge ini yang ngomong juga sama. Bukan berarti udah sempurna ya, yang ngomong juga lagi struggling nih. Anak itu kan kalau ngomong suka panjang ya, apalagi kalau anak-anak masih kecil ya. Anak saya yang paling kecil tuh kelas 3 SD tuh, aduh ngomongnya tuh panjang kayak lebar ya. Kita harus mendengarkan, dan active listening itu artinya apa? Ada ekspresi dari kita. Jadi jangan dengerin ya, telepin tangan ke handphone. Itu bukan active listening. Active listening itu kita duduk bareng sama anak, tatap matanya, dengerin dia ngomong apa, merespon dia bicara apa. Meresponnya jangan memotong. Oh iya. Oh gitu. Oh gitu ya nak. Itu membuat anak merasa diterima, sehingga anak akan bercerita semuanya. Dan dari cerita anak kita bisa banyak menangkap kata-kata kunci-kunci besar apa yang diinginkan anak kita. Ya. Kemudian setelah active listening, ayah ibu belajar yang namanya powerful question. Powerful question itu apa sih? Open question. Jadi jangan gini, open ended question ya. Jangan close question. Close question itu gini. Udah makan? Jawabannya apa? Udah atau belum? Ya, itu namanya ended close question. Jadi pertanyaannya hanya ada opsi, iya atau tidak, sudah atau belum. Ya, tapi diganti pakai powerful question. Boleh di-mute dulu. Nah, powerful question itu bagaimana? Tadi di sekolah makan apa, nak? Nah, panjang kan? Tadi aku di sekolah makan ini. Kan artinya kita dapat 2 jawaban. Kita tahu anak kita sudah makan, yang kedua kita tahu menunya dia. Di sekolah main sama siapa sih, nak? Cerita dong sama bunda. Dibandingkan dengan kita bertanya gini, di sekolah main sama siapa aja? Kamu main sama ini ya? Nah, itu beda ya. Beda ya. Artinya powerful question itu adalah bagaimana kemampuan kita sebagai orang tua bertanya sama anak, tujuannya agar anak bercerita. Jadi jangan yang udah makan, nak. Di sekolah tadi ketemu siapa? Ketemu ini. Jadi kita yang memberikan opsi jawaban. Harusnya kita memberikan pertanyaan sehingga dia bercerita. Bunda mau tahu dong di sekolah main sama siapa aja. Kamu di sekolah sahabatnya siapa aja sih, cerita dong. Pakai bahasa mereka. Kita tuh ibu punya mother language loh. Gunakan mother language kita. Ayah juga punya father language. Jadi jangan kita keluarkan bahasa kekuasaan kita. Bahasa kekuasaan itu sih? Cerita dong tadi di sekolah main sama siapa aja. Nah, bahasanya beda ya. Beda tapi dengan bahasa gini kan. Bunda mau tahu dong di sekolah siapa sih, kamu mainnya sama siapa aja. Nah, ketika anak merasa nyaman dengan powerful question kita, maka anak akan bercerita. Dan jangan lupa active listening-nya dikeluarkan, sehingga kita mendengarkan cerita mereka. Nah, kemudian yang terakhir apa? Being fully present. Artinya fokus. Ketika kita lagi ngobrol sama anak, ketika kita lagi memberikan nasihat sama anak, ketika kita lagi memberikan motivasi sama anak, pastikan kita hadir full di situ. Jadi, anak merasa kehadirannya itu dihargai. Dan ketika anak merasa dihargai, anak akan menghargai. Karena anak itu tidak kok dia melihat, mendengar, meniru orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua ke saya nanya, Mbak Ina, kenapa ya anak saya tuh kalau saya ngomong gak didengerin? Oke, flashback dulu. Kalau anak kita ngomong, kita sebagai orang tua dengerin nggak?
karena anak mengcopy, ya. Dan penting untuk kita hadir secara utuh. Kadang-kadang suka yang nanya sama saya kerja, gimana ya Mbak Intan, saya kerja, saya merasa anak-anak saya kurang waktu. Nggak usah merasa salah, nggak usah feeling guilty. Kita kerja juga buat anak-anak kita, setuju ya? Tapi pada saat kita ada di rumah, di weekend atau di waktu libur, hadir penuh buat mereka. Itu namanya quality time. Dan itu menggantikan waktu-waktu yang kita kemarin-kemarin kerja. Jadi feeling guilty-nya jangan berkepanjangan. Kalau berkepanjangan di kantor nggak fokus, di rumah didik anak juga nggak fokus. Iya kan? Kantor kalau yang udah kerja, pilihannya karir, kerja maksimal. Bahkan kalau perlu yang terbaik di sana. Tapi begitu pulang ke rumah, kita jadi ibu, jadi ayah, perannya juga maksimal. Sehingga feeling guilty kita itu nggak keluar. Atau penyesalan itu nggak datang. Penyesalan bisa di akhir ya. Wah, begitu anak kita udah gede, ya bener deh ya Bunda, kalau anak-anak kita kuliah ya, kalau bondingnya nggak dari kecil kita pegang, lepas. Apalagi anak saya kayak sekarang kan kuliah di luar kota ya, gitu. Saya cuma bersyukur aja sama Allah ya, gitu. Artinya dari kecil tuh saya ke anak-anak emang senang cerita, senang ngobrol segala macam. Sehingga ketika dia di luar kota sekarang kuliah, saya masih mendapatkan cerita-cerita utuh dari dia. Bahkan kalau dia nongkrong sama teman-temannya, dia masih suka kirim foto, ngasih tahu nongkrongnya sama siapa aja. Padahal dia anak laki-laki loh, gitu. Dan saya memberikan kebebasan buat dia. Artinya adalah apa? Hadir penuhlah dari sekarang kepada anak-anak. Mungkin letihnya sekarang, tapi buahnya tuh nanti ayah bunda. Jadi ini adalah 4 hal yang harus dipahami bahwa untuk menjadi seorang parent as coach, ini 4 dasar dulu deh. Walaupun sebenarnya masih banyak ya, tapi 4 ini aja dulu deh. Dimulai dari building rapport dulu deh. Gimana hubungan kita sama anak kita? Gimana hubungan kedekatan kita? Itu dulu. Kemudian belajar active listening. Belajar powerful question, dan terakhir kita harus being fully present. Jadi harus hadir full, fokus, jangan disambi ya. Kadang-kadang anak tuh cuma dapat waktu sambian soalnya ya enggak. Bentar ya bunda masih ini, ntar ya ayah masih ini gitu. Waktu sisa doang gitu. Nah itu yang kita harus pahami, jangan sampai ini menjadi penyesalan kemudian. Dan ingat, coach terbaik bagi anak-anaknya adalah orang tuanya ya. Dimulai dari 4 hal ini. Nah ini sedikit intro bahwa saya mau kasih tahu nih ke ayah bunda, manusia itu mempunyai 4 dominan otak. Jadi ini ada ilmu My Brain dari UK ya. Ini tentang ilmu neuroscience ya, mempelajari tentang 4 dominan otak manusia ya. Kalau Bapak Ibu lihat yang warna biru namanya dominan otak spontaneous. Dominan otak spontaneous itu adalah mereka-mereka yang suka punya ide besar ya. Kalau ngomong mungkin suka ceplos-ceplos, out of the box ya, berani ngambil resiko, tantangan. Mungkin anak ayah bunda salah satunya di dominan ini. Kalau ngomong tuh, ayah bunda nanti aku mau bangun rumah gede ya, ada liftnya, ada anak-anak suka kayak gitu kan. Kadang-kadang dia berani ngambil lari sana, lari sini. Mungkin bisa jadi dia dominan pakai spontaneous. Orang-orang yang punya ide-ide besar, orang yang punya kemampuan untuk mengambil tantangan, yang visioner. Itu orang-orang dominan otak spontaneous. Ada lagi anak-anak atau orang ya, termasuk kita nih, dominan otaknya feeling. Peka, ya, empatinya tinggi. Terus kalau misalnya mungkin ayahnya ke kantor, ayah mau kemana, pulang jam berapa, adik kangen, bunda mau kemana, bunda jangan lama-lama. Nah, bisa jadi anak kita areanya feeling, area yang dia peka, sensitif. Jangan dibilang anaknya manja, jangan dibilang anaknya menye-menye, karena bisa jadi memang dia dominan otaknya feeling. Dan banyak pemimpin-pemimpin hebat lahir dari dominan otak feeling, karena mereka bisa menciptakan kenyamanan di perusahaannya. Ya. Kemudian bisa jadi otak spesifik. Dominan otak spesifik itu yang detail, terorganisir, rapih, ya. Contoh misalnya, anak kita kalau mau pergi ya, kalau sepatunya nggak matching, bajunya nggak yang dia kepengenin, dia kepengennya begini detail gitu ya. Bahkan bekal aja maunya dia memilih segala macam rapi. Bisa jadi itu dominan otaknya ayah bunda, anak-anaknya juga. Dan banyak orang-orang hebat pun lahir dari dominan otak spesifik karena dia terplanning, well organized, rapih, ya, meminimalkan resiko tuh orang-orang dominan otak spesifik. Kemudian ada juga dominan otak reasoning. Dominan otak reasoning itu apa? Dominan otak yang dia kalau berbicara sesuai logika, data, fakta. Mungkin anaknya ayah bunda ada yang kalau misalnya dikasih sesuatu banyak nanya, ini buat apa bun? Kenapa aku harus begitu? Kenapa aku harus mandi? Kenapa aku harus begini? Ini emang apa sih bun? Gitu. Itu potensinya dia. Berarti dia orang, kalau berarti ini anak bisa jadi dia adalah based on data. Orang-orang yang realistis, logika,
logika. Ini bagus, jadi dia nggak kemakan isu-isu, semua harus ada data, semua harus ada fakta, dan banyak orang-orang hebat juga dominant reasoning. Poinnya, dari dominan otak yang ada di sini, itu ada di semua manusia, termasuk anak kita dan diri kita. Pertanyaannya, kita mengenali nggak anak kita di area mana? Jangan sampai karena ketidaktahuan kita, nih misalnya anak kita dominan otak spontaneousnya, idenya banyak, kepengennya banyak, terus kita ngomong gini nih orang tua nih, apa sih nak? Banyak banget sih kamu maunya, nggak bisa diem apa? Nah, ini yang saya bilang, orang tua tanpa sadar mematikan potensi anaknya. Sehingga ketika dibentak, anak ini besoknya nggak mau ngomong lagi. Karena kalau ngomong saya domelin. Saya nggak mau ngeluarin ide lagi. Karena kata ayah bunda saya kalau pun ngeluarin ide saya macam-macam. Akhirnya ketika nanti di luar sana, dia menjadi orang yang tidak berani mengungkapkan ide-ide besarnya. Nah, jadi kalau berbicara bagaimana menemukan potensi, dimulai dari rumah, amati. Dan jangan sampai ketidaktahuan kita, ketidakpemahaman kita, kitalah yang membunuh potensi terbesar anak-anak kita. Makanya orang tua, yuk belajar. Ya, yang tadi aku bilang, building raponya, active listening-nya, powerful question-nya, being fully present-nya. 4 hal itu adalah kunci kita menjadi coach bagi anak-anak kita. Dan di Amerika ya, di negara barat, itu memang sudah di campaign bagaimana orang tua bisa menjadi coach bagi anak-anaknya. Karena coach itu lebih sharp untuk melihat potensi anak-anaknya, helicopter view. Nah, kita sekarang gak usah coach orang lain deh, anak kita aja kita jadikan coach kita. Ya, kita dampingi, kita benar-benar menjadi support sistemnya. Insya Allah dia akan menjadi yang terbaik. Tapi yang terpenting orang tua jangan pernah berhenti belajar ya. Iya dong ya, di kantor aja training terus-terusan ya buat menumbuhkan skill. Nah kita orang tua yang 24 jam harus juga terus-terusan belajar ya. Oke, membangun potensi anak itu gimana sih caranya? Nah, ini yang pertama, doa itu udah harus ya buat anak. Ini adalah suatu hal yang menurut saya itu pagar tak ketika anak kita mau jatuh, mau apa gitu ya, atau anak kita dibawa ke hal-hal negatif, dia menjadi tidak memilih hal negatif, buat saya itu adalah kekuatan doa. The power of doa itu jangan pernah terlupakan buat para orang tua ya. Yang kedua adalah kembangkan keterampilan anak. Jadi ketika kita udah tahu, yuk kita kembangin gitu. Mungkin kita masukin ke klub, atau mungkin kita ikutin komunitas, atau mungkin kita ajak dia bertemu dengan orang-orang sudah berprestasi di bidang itu, sehingga anak kita termotivasi. Yang ketiga, tentukan tujuan dan target. Ingat, tujuan dan target itu harus didiskusikan sama anak ya. Jangan maunya kita orang tua. Ingat garis merahnya tadi, jangan jadi orang tua yang ambisius. Oke, ambisi boleh, ambisius itu bahaya ya. Jadi tentukan tujuan dan target harus, karena kita harus punya goal ya. Kita harus punya visi misi itu wajib ya. Sehingga ketika anak mengerjakan sesuatu dia tahu goal besarnya apa gitu. Nah, ini tentukan tujuan dan target, harus ngobrol sama anak-anaknya. Yang keempat adalah jangan lupa terus kasih motivasi dan pendampingan, karena pada saat mengembangkan potensi itu pasti ada rasa lelah dari anak, benar nggak? Iya kan? Pada saat anak dimasukkan ke dalam satu komunitas dan lain-lain, pasti ada masa anak jenuh ya, titik turun tuh wajar, dan jangan langsung dimarahin gitu. Justru di sini pentingnya kita hadir sebagai parents as coach, mendampingi dan memotivasi anak kita, jangan dimarah-marahin gitu ya. Nanti anak semakin nggak mau mengembangkan potensinya. Yang terakhir adalah bukan hanya tugas kita, ayah bunda, bukan hanya tugas ibu aja, ayah aja, bukan. Tugas kalian berdua sebagai orang tua plus keluarga yang ada di situ, keluarga inti. Ya kakak, adik, nenek, kakek, itu libatkan sebagai support system. Seperti apa misalnya? Kalau lomba, kalau bisa ya yang hadir cukup banyak lah, memberikan semangat gitu ya. Kalau menang, kita apresiasi dengan kebahagiaan. Kalau kalah, apresiasi juga dengan kebahagiaan. Jadi jangan kalau kalah kita marahin ya. Karena gini, jiwa kompetisi buat anak itu wajib ya. Dan ajarkan kepada anak, menang kalah itu hal yang biasa. Dari menang kita belajar jangan sombong. Itu harus ke anak-anak ya. Karena lebih sulit mempertahankan dibandingkan mengejar. Ya, jadi anak-anak kalau menang, ajarkan mereka untuk jangan sombong, tapi justru harus lebih meningkatkan lagi, karena orang-orang di belakang kan mau mengejar posisi dia. Jadi terus ajarkan seperti itu. Kalau kalah, ajarkan anak belajar apa dari kegagalan kemarin, sehingga anak belajar dari kesalahan kemarin untuk dia menjadi pemenang di kemudian hari. Nah ini penting, karena mental juara, ya mental juara itu dibentuknya dari orang tua memberikan pelajaran. Nah ini yang harus dipahami, bahwa proses itu penting, anak-anak harus pahami. Support system itu harus ada. Karena kadang-kadang ini yang losing saat ini ya, support systemnya tuh nggak ada gitu. Kadang-kadang lomba anak sama mbak doang ditemenin, orang tuanya nggak hadir.
Ini satu hal yang menyedihkan namun terjadi gitu ya. Nah, mudah-mudahan di orang tua di sini nggak ada yang seperti itu ya. Artinya melibatkan anggota keluarga lain sebagai support system. Terakhir, ayah bunda, penting bagi orang tua untuk mengenal potensi anak dan mensupportnya. Hari ini kita belajar mengenai potensi anak dan bagaimana mengoptimalkannya. Nah, ayah bunda mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk nyata penting ya bagi orang tua itu untuk mengetahui potensi dan mengembangkan. Karena banyak di luar sana anak-anak berpotensi, anak-anak yang mempunyai kemampuan namun dia tidak disupport, kemudian dia tidak didukung oleh orang tuanya sehingga potensinya tidak berkembang maksimal. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengenali potensi anak kita, bagaimana kita bisa mendukung anak kita supaya anak kita bisa menjadi anak-anak terbaik di masa depan. Jadi apapun yang dididik oleh kita saat ini, pastikan itu membentuk karakternya. Pastikan itu membentuk fighting spiritnya. Pastikan itu membentuk anak kita menjadi karakter yang kuat. Kenapa? Karena sejatinya apapun yang kita saat ini berikan buat anak-anak kita adalah buat modal dia mampu bertarung di zamannya. Kalau mengambil kutip sedikit dari perkataan Ali bin Abi Thalib, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, bukan dengan zamannya kita. Karena mereka akan bertarung di zamannya, bukan di zaman ini. Nah, itu menjadi kutipan yang menurut saya penting buat kita harus menciptakan anak kita karakter yang kuat, yang hebat dengan potensi yang diberikan sejak lahir. Tentunya jangan lupa ajarkan anak adab ya, karena udah mulai missing dia anak-anak sekarang nih. Adab, norma supaya mereka menjadi karakter yang cukup kuat dan mampu mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak baik. Nah, PR kita orang tua nggak gampang ya, tapi bisa insya Allah ya. Oke, mungkin ini aja sharing dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Elsa. Silakan Mbak Elsa. Oke, terima kasih Kak Intan. Wah, ini baru dikit-dikit aja udah bikin aku ngangguk-ngangguk. Wah, ya itu aku tuh. Itu aku tuh. Itu anakku tuh. Udah lumayan detail ya, apalagi kita belajar lebih dalam lagi. Mungkin, aduh kayaknya lebih banyak nih PR-nya Kak Intan ya. Nah, ini orang tua jadi harus jeli ya, bahwa potensi itu tidak melulu soal bisa main musik mungkin, akademis, dan lain-lainnya. Jadi sesuatu yang kayaknya terlihat nyata. Padahal itu tuh adalah refleksi ya, hasil dari usaha-usaha yang dia asah, dia kembangkan menjadi sesuatu yang diekspresikan menjadi hal-hal tersebut. Misalnya bisa nyanyi, nari, main musik. Jadi kalau tadi seperti yang dibahas oleh Kak Intan nih, kalau diulas lebih dalam lagi, sebenarnya potensi ini bisa dilihat dari hal-hal kecil dulu ya. Bisa seperti dari kelebihan mereka, oh anak saya mungkin anaknya komitmen, anak saya penuh semangat ya, berenergi terus, atau mungkin anaknya pinter banget komunikasi, atau jago ngitung mungkin. Nah, dengan hal-hal itu, kita sebagai orang tua bisa arahin nih ke sesuatu yang untuk menghasilkan menjadi suatu hobi, pekerjaan, atau juga bisa menjadi cita-cita nantinya gitu ya. Nah, kalau udah ketemu potensinya, kita sebagai orang tua, kita asah, pertahankan rasa percaya diri anak kita, jangan pelit pujian, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Oke, kita langsung aja nih ya, masuk ke sesi tanya-jawab. Dan insya Allah akan langsung dijawab oleh Kak Intan. Boleh ya, Kak ya? Boleh, boleh. Boleh. Oke, mau bertanya bisa langsung chat, atau juga boleh banget. Tapi ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih Kak Intan yang masuk melalui fitur chatbox. Saya izin bacakan langsung. Yang pertama ini dari Bunda Mini. Assalamualaikum Kak, mau tanya anakku bakatnya sudah kelihatan dari kecil. Dia suka menggambar dan suka bernyanyi serta bercerita. Apakah sebaiknya aku disekolahkan di sekolah umum yang biasa atau langsung disekolahkan di sekolah yang sistemnya berbasis Montessori? Silakan Kak Intan. Oke, Mbak Mini ya. Oke, Bunda Mini. Ini kan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak yang kecil udah kelihatan ya suka menggambar dan suka bernyanyi serta bercerita. Ini bagus, orang tua udah mulai melihat nih anaknya punya bakat di area yang tadi disebutkan. Namun perlu dipahami juga bahwa itu kan masih suka berubah-ubah ya gitu ya, masih belum nih dia bakatnya kemana, maksudnya belum bisa kelihatan nih apakah nanti dia terus-terusan seperti itu atau dia masih berubah-ubah. Kalau saran aku untuk sekolah, boleh aja di sekolah biasa umum atau di sekolah. Pahami adalah dalam menentukan sekolah itu tentu kita harus lihat juga nih sebagai orang tua, ngobrol nanti sama suami ya, goal besarnya tuh mau apa gitu. Harus internasional banget ya gitu ya. Kira-kira nanti dia mau kemana ke depannya, karena ketika kita memasukkan sekolah anak, bakat minat diperhitungkan, namun juga diperhitungkan kira anak-anak kita tujuan kemana itu dipertimbangkan. Yang kedua,
selain hanya sekolah juga orang tuanya juga mulai menstimulus lebih ya. Jadi kelihatan nih, sehingga kelihatan bahwa anak ini memang senang banget, kemudian ada minat atau hanya bakat namun dia nggak terlalu minat di area itu juga harus. Jadi perlu ada orang tua mengamati jauh lagi. Yang ketiga, sekolah harus berbicara kepada pihak sekolahnya gitu. Jadi kita orang tua tuh ekspektasinya apa gitu. Jangan sampai nanti kita ekspektasinya kemana, harapannya kemana, namun tiba-tiba begitu dijalankan berbeda dengan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi itu benar-benar harus ada ngobrol antara dengan orang tua, dengan pasangan, dan ngobrol dengan pihak calon sekolah. Kalau menurut aku pilih beberapa sekolah, dan kalau dari aku pribadi mau di sekolah umum atau di sekolah yang Montessori School itu sama aja, karena poinnya adalah bagaimana kita orang tua justru bagaimana memberikan stimulus yang terbaik buat anak kita. Tapi gue udah mengetahui bakat anak itu udah poin plus banget. Oke, luar biasa. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua masih dari Bunda Mini nih Kak Intan. Anakku udah 5 tahun, tapi untuk berbicara hanya yang penting-penting saja. Misal dia butuh minum, makan, tutup pintu, nyalain AC, dan lain-lain, baru dia mau berbicara. Tapi kalau untuk baca, tulis, berhitung, menghafal, dia udah bisa. Dan semua itu dia belajar sendiri dari YouTube. Karena dia nggak mau kalau diajarin dari kita ibunya. Apakah itu bagus atau baik? Jika seperti itu, silakan Kak. Iya, baiknya sih tetap harus komunikasi, apalagi dia masih 5 tahun ya gitu. Jadi dia harus banyak di stimulus agar keluar bahasa-bahasa yang lebih banyak gitu Kak. Apalagi kan tadi bilang kan udah bisa bicara tapi ngomongnya penting-penting aja kalau mau makan, mau minum gitu ya. Sehingga dia lebih tertarik dengan gadgetnya. Nah, kalau dari aku sih baiknya tetap orang tua memancing ya, ajak ngobrol, cerita. Bahkan kalau memang dia udah memang deket banget sama gadgetnya kan nggak bisa kita langsung ambil ya, karena mungkin kan sudah menjadi kebiasaan gitu. Tapi kita bisa mengurangi dengan cara lihat apa sih, yuk belajar bareng sama bunda yuk. Jadi bundanya jangan seolah-olah langsung take over jadi gurunya gitu, menggantikan si gadget yang ada di YouTube ini, tapi pelan-pelan belajar bareng yuk, bunda juga pengen tahu deh, oh nulisnya dari ini ya, yaudah bunda ikut ya, seolah-olah kita menjadi murid dengan guru yang sama. Nah nanti kalau bonding itu udah terjadi, kan namanya building rapport tuh gitu kan, kalau bonding itu udah terjadi, nanti pelan-pelan mulai singkirkan gadgetnya, tapi perlahan, jangan langsung gitu ya. Kenapa? Tujuannya biar anak lebih banyak bercerita, dan ini akan membuat kemampuan soft skill-nya ya, komunikasinya tuh menjadi bagus, dan itu yang sekarang langka di anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang tuh pinter-pinter ya, tapi giliran ngomong tuh sedikit-sedikit karena memang dia terbiasa apa-apa lihatnya ke gadget. Jadi kalau menurut aku sudah mulai untuk pelan-pelan dia banyak kemampuan balik lagi. Usia 5 tahun udah mulai bisa bercerita panjang, merangkai cerita harusnya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Tika. Ini kayaknya ada yang resen deh Mbak Elsa. Ada resen? Resen. Mbak Nuraini Oh, oke. Kita ke satu lagi dulu ya untuk chat box tadi udah bertanya. Oke. Yang pertama, usia berapa bakat tersebut bisa kena? Kemudian untuk mengetahui bakat terpendamnya, perlukah kita stimulus dengan mencoba berbagai macam aktivitas, misalnya melukis, berenang, dan lain-lain? Dan yang terakhir, bagaimana melihat minat anak yang bisa dikembangkan karena minatnya masih berubah? Ya, silakan Kak. Terima kasih. Jadi buat Mbak Tika ya, ini yang bertanya ya. Buat Mbak Tika, usia berapa? Sedini mungkin sih Mbak. Usia balita tuh udah bisa kelihatan. Kayak tadi kan udah mulai kelihatan tuh dia suka menggambar, suka mewarnai gitu. Tapi memang konsistensinya nih, kalau anak-anak balita tuh masih suka berpindah-pindah. Nanti di sekolah nih lagi gitu ya. Tapi nanti dari semua yang berubah-ubah itu benang merah. Nah, kita tuh orang tua di situ tuh harus sharpnya nih, apa nih yang tetap melekat nih gitu. Misalnya dia suka gambar gitu dari kecil ya. Nanti udah gede mungkin dia akan kayak, udahlah nggak terlalu suka gambar lagi. Tapi karena memang udah minat ya dan bakat, biasanya nanti tuh muncul lagi tuh ingin mau gambar. Nah, kita bisa, wah berarti emang dia sukanya gambar nih, dari dulu dia suka banget nih soal gambar-gambar gitu. Nah, jadi kita memang orang tua tuh harus tahu bahwa anak-anak kita itu kalau yang usia masih balita itu minat bakatnya udah mungkin beberapa ada yang terlihat ya, beberapa ya udah mulai kelihatan ya gitu. Tapi kita harus lihat konsistensinya gitu. Konsistensinya udah oke nggak nih, dia ada nggak atau dia baru muncul sewaktu-waktu gitu. Kalau masih muncul sewaktu-waktu, stimulusnya di rumah aja dengan memberikan, kalau tadi suka menggambar ya gitu ya, dengan memberikan fasilitas misalnya alat lukis, ya pensil warna dan segala macam. Jadi itu di rumah dulu aja sampai kita melihat konsistensinya udah oke, udah mulai ada prestasi yang mungkin itu bisa kita lihat sebagai bentuk keseriusan gitu ya. Nah, untuk mengetahui bakat terpendam perlu nggak stimulus-stimulus kayak renang, melukis? Perlu, boleh banget. Justru kan itu kan salah satu cara kita untuk melihat ya bakat anak kita di mana. Dan
Satu, Mams, pada saat kita memberikan stimulus, lakukan dengan suasana yang enjoy gitu. Jadi jangan kayak merasa dipaksakan gitu ya, sehingga anak-anak keluarnya juga alami dan natural. Jadi itu nggak apa-apa, boleh fasilitasi untuk kita lihat kayak apa kita. Terus yang ketiga untuk melihat minat anak yang bisa dikembangkan. Nah itu tadi memang karena masih berubah-ubah, jadi stimulusnya lakukan di rumah dulu aja gitu. Kalau yang bisa dilakukan di rumah ya gitu ya, lakukan dulu di rumah sehingga kita lihat konsistensinya gitu. Karena kalau misalnya dia udah suka dan dia konsisten, bisa jadi itu memang potensi yang diikuti dengan minat. Kan kalau potensi dengan minat itu akan lebih oke lagi gitu. Oke, kita lanjut mungkin ke yang raise hand dulu ya. Siapa tahu mau Boleh. bertanya langsung. Ini untuk Bunda Nuraini bisa on kamera. Mau bertanya bukan? Iya. Sudah muncul. Silakan Bunda. Jika ingin Assalamualaikum Mbak Elsa, Bunda Intan. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Buat Bunda Intan begini, anak saya ini perempuan usia 3,5 tahun. Dia itu nggak suka permainan yang kayak di motorik halus. Dia itu sukanya cenderung mainan kayak jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, terus jungkir balik, sama suka banget main berpura-pura kayak acting gitu. Nah dari kesehariannya seperti ini tuh dia tuh kayak nggak ada bosan-bosannya. Setiap hari tuh ya ini saja yang dipermainkan. Kadang saya sampai kenapa sih kok dia nggak mau main yang lain seperti menulis, menggambar. Nah sebenarnya dari keseharian dia seperti ini tuh ada nggak sih Bun kayak minat dia, maksudnya bakat dia dari kesehariannya dia seperti ini. Terus kalau memang ada itu cara menstimulasinya bagaimana yang tepat, yang membuat dia itu terus nggak merasa tertekan seperti itu. Usia Terima berapa kasih. Bun, anaknya Bun? 3,5 tahun. Oh masih kecil ya. Oke, siap. Nah jadi gini Bun, kan masih 3,5 tahun ya gitu ya. Memang usia 3,5 tahun itu lebih senang activity outdoor gitu, lebih senang yang bergerak, lari gitu ya. Kemudian dia senang main yang aktivitas lah yang energinya keluar ya gitu ya. Memang kebanyakan seperti ini. Dan usia 3,5 tahun itu kan kalau diperhatikan kan belum ada kewajiban untuk menulis dengan baik ya gitu ya. Jadi karena kemampuan motorik halusnya juga belum sehalus itu gitu. Jadi jangan dipaksakan. Jadi saya belum bisa bilang bahwa dia nggak punya minat di area motorik halus karena bisa jadi nanti begitu dia SD malah jago gambarnya kan kita nggak tahu ya gitu ya. Jadi kalau menurut saya karena sekarang juga masih anaknya Bunda Nuraini ini kan senang activity fisik ya gitu ya. Kalau saya bilang fasilitasi justru dengan memang yang kegiatan-kegiatan yang fisik. Misalnya coba mungkin belajar berenang mungkin ya, tapi dengan guru yang tepat karena usianya masih 3,5 tahun ya gitu ya. Atau mungkin ikutkan dia dengan menari misalnya gitu, atau misalnya yang di area sana ada kegiatan apa sih yang bisa dilakukan oleh anak tapi ada bentuk fisiknya gitu ya. Karena ingat 3,5 tahun itu masa mereka mengeksplor. Jadi masa mereka bermain, justru dengan mereka mengeksplor kita bisa melihat kemana nih minat anak saya, kemana nih potensi anak saya itu kelihatan. Nah kemudian selanjutnya bukan berarti akhirnya kalau sekarang belum minat sama menulis, menggambar, bukan berarti dia nggak punya di area itu ya, belum punya gitu. Siapa tahu dia masih potensi yang tersembunyi gitu. Jadi nggak apa-apa, kita tetap berikan stimulus bersamaan aja. Nanti insya Allah semakin besar, dia semakin akan kelihatan kemana dia punya potensinya gitu Bun. Tapi untuk sementara sekarang, karena udah kelihatannya di activity fisik, maka cari kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik seperti itu untuk sementara. Karena memang dia masih mengeksplor. Bahkan mungkin dia bisa dikasih mainan-mainan yang mengundang rasa penasaran dia. Tapi yang tanpa perlu menggunakan motorik halusnya dulu. Karena mungkin itu masih terlalu sulit ya. Kayak misalnya tebak gambar, mungkin dia suka. Terus yang anak-anak kan suka tuh yang melihat permukaan halus, kasar gitu, main clay apa segala macam gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Pasti insya Allah anaknya suka. Ya Bun. Terima kasih Bunda sudah jelas. Ya, makasih Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bunda Nuraini atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita langsung ke pertanyaan yang ada di fitur chat box lagi ya. Ini ada pertanyaan menarik juga nih, saya lihat dari Bunda Leli Naisa. Izin tanya Mbak, bagaimana menerapkan coaching pada ABK dan kira-kira ABK gradasi apa saja yang masih bisa kita coaching? Ya, kalau anak kebutuhan khusus itu memang kalau coaching itu kan sebetulnya pertama level kemampuan komunikasinya bagaimana gitu ya, apakah lancar atau tidak. Tapi menurut saya orang tua itu bisa menjadi coach bagi anaknya, baik anak yang ABK atau tidak. Karena orang tua itu yang paling memahami anak-anaknya.
gitu. Nah, ABK di sini kan berarti dia punya kebutuhan khusus gitu ya. Nah, ini yang harus dilihat nih kebutuhan khusus di mana. Kalau selama misalnya dia masih bisa berkomunikasi gitu, kemudian dia masih bisa melakukan activity, dan kita orang tuanya juga masih optimis, jadi sebenarnya kita bisa menjadi coach bagi anak-anak kita dengan kondisi apapun juga. Justru ini menurut saya, justru orang-orang tua hebat itu adalah mereka-mereka yang bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Ya, ABK itu kalau di beberapa orang tua yang saya sharing ngobrol ya, banyak yang anak-anaknya berprestasi. Masya Allah, prestasinya luar biasa. Dan setua mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda, menemukan titik potensi anaknya. Jadi kalau ditanya apakah bisa? Bisa. Karena orang tua, khususnya orang tuanya masing-masing nih ya, pasti punya cara sendiri berkomunikasi dengan anak-anak. Dan optimis, pasti mereka menemukan kemampuan dirinya. Dan justru ini dipentingkan. Kenapa? Karena kan menimbulkan kepercayaan diri juga bagi anak kita, menimbulkan kepercayaan diri juga bagi kita. Artinya, menjadi coach itu bukan tentang kondisi anaknya, tapi tentang bagaimana kita, orang tua, bisa melihat hal baik, hal positif, potensi yang anak kita miliki. Jadi buat saya, bukan tentang anaknya ABK atau tidak, tapi tentang bagaimana kita orang tua bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa anak kita bisa berkembang dan mampu, dan kita mendampinginya. Itu sih kuncinya. Oke, terima kasih. Baik Kak Intan, ini karena waktunya sudah sedikit lagi, izin bertanya 2 pertanyaan lagi, masih aman kah? Ya, boleh. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Wery. Ini pertanyaannya, anak saya usia 5 tahun, dominan banget interpersonal dan intrapersonal. Gimana cara memfasilitasinya? Karena saya bingung untuk bantuin dianya bertumbuh kembang dengan potensi ini. Kira-kira profesi atau kegiatan atau acara apa yang cocok biar dia nggak bosan. Karena saya jujur bingung gimana cara supportnya. Apakah ada tes minat bakat sederhana yang online? Dan sejak usia berapa anak bisa lakukan tes ini? Silakan Mbak Intan. Kalau 5 tahun udah bisa sih Bunda Wery, kalau mau tes minat bakat ke psikolog yang terdekat aja ya, biar lebih pasti gitu ya kemana gitu, atau ke klinik tumbuh kembang. Yang kedua, karena anaknya masih 5 tahun ya, biarkan dia mengeksplor dulu aja. Jadi artinya gini, buat mama-mama nih, bunda-bunda yang anaknya masih di bawah balita atau bawah 5 tahun atau di batasan 5 tahun gitu ya, kita nggak usah terlalu panik ketika anak nih punya banyak keinginan gitu ya, ada bakatnya, dominannya di sini, dominannya di situ, nggak apa-apa. Ini kan sekedar ilmu ya buat kita, maksudnya pengetahuan buat kita, knowledge buat kita. Poinnya adalah tetap kita dampingi anak-anak kita, karena seiring dengan dewasanya usia anak kita, nanti lama-lama tuh dia akan mengerucut kok gitu. Karena memang kita harus memahami bahwa anak-anak di usia 5 tahun ke bawah itu dia dunianya masih explore. Jadi dia masih akan melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita challenging gitu ya. Kenapa? Karena dia mulai menikmati tubuhnya yang bisa dia kendalikan ya. Kayak bisa, ternyata saya bisa lari kencang, ternyata saya bisa manggil Mbak, ternyata saya bisa minta tolong buatin ini, ternyata saya bisa buat ini, artinya anak tuh lagi mengeksplor dirinya. Gitu. Jadi artinya poinnya, kalau Mbak Wery ingin mengetahui minat bakatnya secara pasti, kalau menurut saya langsung aja bawa ke klinik tumbuh kembang ya kan, ada psikolog anaknya, sehingga langsung mendapatkan apa yang harus dilakukan untuk bisa mengembangkan minat dan bakatnya dan sesuai dengan usianya. Namun yang perlu dipahami Bun, karena usia masih 5 tahun, jadi masih kemungkinan berubah-ubahnya juga tinggi ya. Jadi emang the power of sabar orang tua sih mendampingi dan menemukan potensi anak ini ya. Semoga Mbak Wery bisa ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya Kak Intan, dari Bunda Laila. Assalamualaikum Mbak Intan, bagaimana mengatasi anak yang kalau dikasih saran selalu melanting cenderung menjawab? Apa yang saya harus lakukan? Silakan. Jadi kalau ditanya anaknya jawab gitu ya, meresponnya gitu ya. Mungkin bisa jadi anaknya dominan otak reasoning. Bisa jadi ya, karena anak-anak dengan karakter dominan otak reasoning itu kalau ditanya dia akan menjawab atau bertanya lagi gitu ya. Nah, yang pertama, anak itu salah satu ciri anak pintar, ayah bunda tahu ya, salah satu ciri anak pintar itu adalah dia kritis, ya, dia banyak bertanya, gitu, itu salah satu ciri anak pintar. Yang kedua, kalau anak bertanya, kalau bisa kita jawab, ya, jangan pernah sekalipun kita ngomong, apa sih nanya mulu, bawel, sekali-sekali kerjain bisa sih tantangannya gitu, jangan ya, itu takutnya membunuh kemampuan anak untuk bertanya, dan ini bahaya, gitu kan. Yang ketiga adalah, kalau kita nggak tahu jawabannya, maka kita bisa katakan, nah, bunda nggak tahu yang kamu tanyain jawabannya, tapi nanti coba ya bunda cari tahu dulu, nanti bunda kasih tahu kamu sayang. Yuk sekarang kita makan ini, kita alihkan. Yuk sekarang kita main ini, yuk sekarang gitu. Tapi katakan jujur ketika kita nggak tahu jawaban yang ditanyakan oleh anak kita. Kenapa? Itu mengajarkan anak 2 hal. Pertama, bahwa ibu itu bisa jadi juga nggak tahu banyak hal, dan itu it's okay. Yang kedua apa? Bahwa kita mengajarkan kejujuran kepada anak.
ya. Yang ketiga, Bun, tapi jangan lupa tepati janjinya. Ketika kita bilang nanti ya Bunda akan cari tahu dulu, kita harus jelasin ke anak. Mungkin anak akan lupa gitu. Nah, anak ingat nggak waktu itu kamu pernah nanya ini gitu. Mungkin anak lupa, emang iya ya, aku pernah nanya ya Bun ya. Tapi itu message buat kita, artinya apa? Kalau janji harus ditepatin, iya kan gitu. Jadi artinya bukan anaknya yang banyak bertanya yang kita salahkan, namun bagaimana cara kita merespon dan mengalihkan anak kita untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Ingat, jangan pernah kita memotong pertanyaan anak. Karena anak-anak pintar itu salah satu cirinya adalah banyak bertanya dan pertanyaan kritis. Ya, jadi bagaimana cara kita, the power of communication ini yang harus kita pelajari, ya kan? Jadi anak kita tetap berkembang, kitanya bisa menangani, dan banyak message yang harus bisa kita sampaikan kepada anak kita. Seperti itu, Mbak Elsa. Oke, kadang ada momen-momen orang tua lagi tobat nih, aku dengerin anakku. Tapi kalau lagi capek, aduh, udah pusing deh. Gak usah. Yang penting pas yang lagi capek jangan sampai keluar kata-kata yang nggak enak. Nah, itu yang bahaya. Takutnya kan trauma ya, gitu ya. Berarti kita yang harus kontrol emosi ya. Betul. Kuncinya adalah kita, karena anak-anak itu masih kecil, dia polos kan. Yang dia tahu adalah saya mau tahu ini, saya mau mengerti ini gitu. Nah, kalau misalnya orang tuanya keluar kata-kata yang kurang nyaman, itu akan jauh lebih bahaya gitu. Jadi mendingan kita ya gitu ya, tahan-tahan. Tahan dulu, nanti kalau anak udah tidur baru, aduh maafin aku ya nak. Iya, biasa kayak gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Intan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan parents di sini semakin paham dan semoga beberapa pertanyaan ini bisa mewakili juga ya pertanyaan dari parents lainnya yang mungkin belum berkesempatan untuk dibacakan pertanyaannya. Karena waktunya sudah mulai sudah habis sih sebenarnya untuk sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya ini ada penyerahan sertifikat secara virtual untuk narasumber kita yang luar biasa hari ini, yaitu untuk Kak Intan Erlita, MPSI Psikolog. Ya, boleh dipersilakan untuk ditampilkan sertifikatnya, sekaligus diabadikan boleh ya? Boleh. Jadi Kak Intan boleh sambil senyum ya? Mau difoto dulu? Oke, gimana Mbak Antika, sudah aman? Aman, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, tenang aja nih, teman-teman, kan tadi udah Kak Intan. Sekarang waktunya kita dan semuanya ya, seluruh parents yang hadir, dan saya juga tentunya, kita ambil posisi gemas ya. Karena kita juga mau foto bersama, boleh untuk Mbak Antika untuk standby ya. Saya bantu kasih aba-aba. Bagaimana semuanya, sudah siap posisinya? Sudah pas? Oke, kita mulai ya. Ini karena slide-nya ada berapa nih? Coba kita lihat. Slide-nya ada 2 ya, mungkin boleh 3 nih. 3 kali pose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, sip, mantap. Kalau foto udah paling semangat deh nih ya. Langsung keluar semua, langsung on kamera nih kayaknya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita Kak Intan atas kesediaan waktunya. Terima kasih untuk menyampaikan materinya dengan sangat jelas, sangat baik. Semoga ilmunya bisa sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk seluruh sponsor yang sudah berpartisipasi pada acara Spectacular Fest 2023. Dan pastinya terima kasih banyak nih untuk seluruh parents yang sudah hadir dengan antusiasnya yang sangat luar biasa. Demikian acara webinar pada hari ini. Atas nama rekan-rekan semua yang bertugas, atas nama rekan-rekan komunitas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Elsa, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.